Kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan bicara mengenai fungsi inverse dan logaritma. Nah, untuk bicara fungsi inverse, lebih dahulu kita akan membahas mengenai fungsi yang bersifat satu-satu. Kalau kita lihat ini, relasi ini kita lihat ada relasi dari A ke B. Kita lihat bahwa semua unsur di A ini punya teman di B, dan setiap unsur di A temannya di B itu hanya satu. Jadi satu temannya di B adalah A, dua temannya di B adalah B kecil, tiga temannya di B adalah B kecil juga, empat temannya di B adalah C. Jadi kita lihat relasi ini adalah suatu fungsi, tapi dia tidak satu-satu. Mengapa tidak satu-satu? Karena ada dua unsur di A yang punya teman yang sama di B, yaitu B. Sama-sama temannya di B itu adalah B kecil. Maka fungsi ini tidak satu-satu. Nah, kalau kita lihat yang di bawah ini fungsinya satu-satu ya. Karena satu temannya A, satu, dua temannya B, tiga temannya C, empat temannya D. Jadi tidak ada dua unsur berbeda di A yang punya teman yang sama di B. Jadi ini juga suatu fungsi yang tapi bersifat satu-satu. Kalau yang ini tadi tidak bersifat satu-satu karena ada dua unsur berbeda di A yang punya teman satu unsur yang sama di B. Kalau bentuk ini relasi ini bukan suatu fungsi. Mengapa? Karena ada satu unsur di A yang punya dua teman di B. Jadi ini bukan suatu fungsi. Untuk menjadi suatu fungsi kita perlu kita perlu punya satu unsur di sini, di B-nya hanya ada satu unsur ya. Jadi ini walaupun dua unsur di A berbeda, punya satu unsur teman di B, itu tidak apa-apa, tapi dia tidak satu-satu. Tapi kalau ada satu unsur di A yang punya dua teman di B, ini relasi ini merupakan fungsi saja tidak ya. Jadi ini bukan suatu fungsi. Ini pun bukan suatu fungsi. Mengapa? Karena ada unsur di A yang tidak punya teman di B. Walaupun yang lainnya punya teman di B, namun ada unsur di A yang tidak punya teman di B. Jadi untuk menjadi suatu fungsi, domainnya ini harus habis, jadi harus punya teman semua. Kemudian unsur atau anggota A itu harus punya tepat satu teman di B. Tapi kalau dua unsur yang berbeda ini di A boleh punya satu teman di B, namun dia tidak satu-satu fungsinya. Kalau yang ini fungsinya satu-satu. Nah, apa gunanya fungsi satu-satu itu? Kalau kita lihat apa yang dimaksud fungsi inverse? Jadi kita akan mendefinisikan fungsi inverse. Fungsi inverse itu yang memetakan dari B ke A sehingga unsur di B itu dipetakan ke unsur di A yang oleh F yang tadi dipetakan ke unsur tersebut. Jadi kalau kita lihat fungsi ini tadi, fungsi inverse, calon fungsi inverse itu adalah suatu pemetaan dari B ke A yang memetakan A karena dia prapetanya tadi adalah satu, jadi A dipetakan ke satu, si C itu dipetakan ke 4 karena tadi prapetanya adalah 4. Tapi karena dia tidak satu-satu, si B ini memiliki prapeta yang lebih dari satu. Jadi si B ini akan dipetakan kemana? Dan satu lagi syaratnya bahwa kalau kita komposisikan F dan
inverse ataupun F inverse dan F, itu dia harus kembali ke unsur semula. Jadi dalam hal ini, karena ini fungsi tidak satu-satu, B kita sulit. Kalau kita pilih saja salah satu dari 2 atau 3, misalnya kita petakan ke 2, maka kalau kita menghitung nanti F inverse F itu menjadi 1 oleh F dipetakan ke A, oleh F inverse dipetakan kembali ke 1. Jadi 1 kembali ke 1. 2 oleh F dipetakan ke B, oleh F inverse bisa dipetakan ke 2, bisa dipetakan ke 3, maka dia bisa tidak kembali ke unsur semula. Jadi perlu fungsi yang satu-satu untuk membuat F inverse. Jadi kalau misalnya ini 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D, ini fungsi yang satu-satu atau pemetaan yang satu-satu, maka kita bisa mendefinisikan F inverse-nya dari B ke A dipetakan ke 1 karena F1 tadi sama dengan A, B ke 2 karena F2 sama dengan B, C ke 3 karena F3 sama dengan C, dan D ke 4 karena F4 sama dengan D tadi. Nah, kalau kita hitung F inverse Fx, jadi misalnya kita kenakan pada 1 ya. F1 itu A, oleh F inverse dikembalikan ke 1 lagi. Jadi F inverse F1 akan sama dengan 1. F inverse F2, 2 oleh F dibawa ke B, oleh F inverse dibawa ke 2 lagi. Jadi 2 kembali ke 2. 3 oleh F dibawa ke C, oleh F inverse dibawa lagi ke 3. Jadi F inverse F3 sama dengan 3. 4 sama juga akan kembali ke 4. Kalau kita lihat F inverse-nya itu jadi F inverse-nya adalah A oleh F inverse dibawa ke 1, oleh F dibawa ke A lagi, jadi kembali ke A. B oleh F inverse dibawa ke 2, oleh F dibawa ke B, jadi B dibawa ke B, kembali ke B lagi. Demikian pula untuk C dan D. Jadi untuk mendefinisikan F inverse atau inverse dari fungsi F, itu kita memerlukan F-nya harus satu-satu supaya komposisi F inverse F maupun F inverse itu kembali pada unsur semula. Nah, nanti pada video berikutnya akan kita lanjutkan beberapa contoh atau bagaimana kita menentukan inverse dari suatu fungsi.